Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah kita sudah sampai puasa yang hari ke-18 ya. Kenapa? Salah. Berapa? 21. Ini udah 21 gak berasa ya? Masya Allah. Saya sengaja cepetin Bu, biar semangat Bu. Tinggal dikit lagi gitu kan. Alhamdulillah kita berdoa kepada Allah semoga Allah terima puasa kita. Amin. Allah terima tadarus tarawih kita. Amin. Allah terima infak sedekah kita. Amin. Dan Allah terima jihad fisabilillah kita. Amin. Wah, alhamdulillah, semangat luar biasa emang di sini nih. Saya sejak tanggal 1 bahkan sebelumnya sudah di jalanan ya. Ada depan KPU, di DPR ya, tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 8, kemudian tanggal 18, 19. Wah. Aduh, ampun deh ya. Kurang kerjaan banget aki-aki ya. Tapi yang paling berasa tanggal 19 kemarin depan DPR. Itu mulainya kira-kira jam 2, jam 4-an saya udah kelayangan tuh. Udah kelayangan, saya pikir-pikir masa sih saya pingsan gitu kan. Masa sih panasnya luar biasa. Masya Allah depan DPR itu panas banget. Akhirnya saya nggak tahan, aki-aki minggir, kemudian istirahat, capek istirahat gitu ya. Alhamdulillah nggak jadi pingsan. Nah, kalau saya buka pembicaraan dengan cerita di jalanan tadi, saya ingin membandingkan Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau cuman aksi doang, ya, yang cuma dengar orang pidato, orasi, saya ngambil gambar, muter sana, ambil sini segala macam aja, udah capek banget di Ramadan ini. Kebayang nggak dulu zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Ramadan yang sama, hampir 15 abad yang lalu, beliau dan para sahabat itu bukan cuma demonstrasi, bukan cuma aksi, bukan cuma orasi, tapi perang loh. Perang loh. Kalau demonstrasi paling top kayak teman saya si Niko ya, si Daeng Wahidin, Jijul yang ditangkepin semalam. Akhirnya malam juga yang sama dibebasin, pulang-pulang kepalanya ada yang dijahit gitu ya. Disukur gitu, botak gitu dijahit dan sebagainya, ada yang darah gitu ya, digebukin lah sama polisi lah ya. Ya itu udah top-topnya lah ya. Ya ada juga sih resiko yang lebih hebat lagi. Cuman kalau perang zaman Rasul itu kan lebih dahsyat lagi. Taruhannya nyawa. Karena dalam surat At-Taubah kalau nggak salah 111 itu fayaktuluna wa yuktalun. Kamu membunuh atau dibunuh. Kamu membunuh atau terbunuh. Ngeri kan? Tapi kalau saya cerita begini, saya nggak ngajak kita bunuh-bunuhan loh Bu. Tenang Bu. Suaminya aman, saya ngajak bunuh-bunuhan, yang ngajak perang. Cuman saya mau ingetin aja bahwa Ramadan itu zaman Rasulullah dan para sahabat itu syahrul jihad. Bulan yang bersungguh-sungguh. Bukan bulan yang kayak sekarang ini. Coba deh kalau kita kalau Istiqlal gitu misalnya, kalau Al-Azhar ya, kalau habis sholat zuhur dalam bulan Ramadan apa yang terjadi? Ada yang pernah lihat nggak? Ya, bergelimpangan, tapi bukan bersimbah darah, bersimbah iler. Karena tertidur habis sholat zuhur ya. Kadang-kadang masjidnya masih bagus tuh ngasih kuliah tausiah ba'da zuhur, tapi kuliah kemana, tausiah kemana, jamaah juga mimpin tadi mana gitu ya. Nah ini yang ingin saya ingatkan semua bahwa Ramadan adalah bulan yang sungguh-sungguh, bulan perjuangan. Nah pertanyaannya ngapain sih gitu loh kita repot-repot seperti itu, ya kan? Bahwa bulan Ramadan Allah lipat gandakan pahala. Kita tahu tuh dari hadis-hadis Rasulullah SAW, ya.
Bulan Ramadan itu Rasulullah bilang pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. Kalau kita ingat menjelang lebaran, kita datang ke mall atau ke pasar-pasar musim diskon, obral. Allah juga mengobral, memberikan pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan. Kan kadang-kadang kita pikir, ya udah cukup lah, ngapain lagi? Itu kan udah lebih dari cukup. Ngapain lagi buat modal kita ke akhirat nanti menghadap Allah dengan amal saleh yang berlimpah ruah. Tapi ternyata di surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat ke-25, itu ada firman Allah yang berbunyi, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu sekalian terhadap azab Allah yang tidak hanya berlaku menimpa orang-orang zalim saja. Wattaqu la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap azab Allah yang menimpa tidak hanya orang-orang zalim saja. Annallaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Maka ketahuilah olehmu bahwa siksa Allah sangat pedih. Jadi ayat ini, Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa Islam itu agama paket lengkap. Komplit paketnya, yang disebut paket amar ma'ruf, nahi mungkar. Selalu disebut beriringan, tidak amar ma'ruf titik, kemudian nahi mungkarnya kemana, enggak, tapi selalu amar ma'ruf, nahi mungkar. Dalam firman yang lain misalnya kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu umat Islam, umat beriman adalah umat terbaik yang Allah turunkan bagi manusia. Bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu pintar, bukan karena kamu teknologi yang maju, bisa bikin ini itu, bukan, tapi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu menjadi umat yang terbaik karena kamu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi satu paket tuh. Ayat ini mengingatkan kita juga bahwa kalau kita hanya sibuk dengan amal soleh, dengan hal-hal ma'ruf, tapi kita tidak mencegah kemungkaran, maka ketika azab Allah tiba, itu yang terjadi bukan hanya bagi orang-orang zalim saja. Kita pun bisa kena. Ini ada hadis Rasulullah yang kalau saya baca, ngeri sekali sebetulnya. Hadis dari Abu Dzar ya. Hendaklah kamu beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Rasulullah perintahkan hendaklah kamu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau tidak, maka Allah akan menguasakan atas kamu orang-orang yang paling jahat di antara kamu. Jadi kalau Rasulullah mengingatkan kepada kita, kalau kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah akan memberikan kita kepada penguasa yang jahat, yang paling jahat di antara kita menjadi penguasa kita. Lalu ketika orang-orang merasa tertindas, merasa terzalimi, merasa dikuyo-kuyo, lalu kata Rasulullah, kemudian orang-orang yang baik-baik di antara kamu, orang-orang soleh di antara kamu berdoa, ya Allah, penguasa kami zalim, ya Allah. Kami tidak tahan, ya Allah. Tapi kami tidak berani melakukan perlawanan, ya Allah. Maka ya Allah, kabulkanlah doa kami, ya Allah. Hancurkanlah penguasa zalim itu, ya Allah. Misalnya doa begitu. Tapi Rasulullah mengatakan, kemudian orang-orang yang baik-baik di antara kamu, orang-orang yang saleh di antara kamu berdoa, dan Allah tidak mengabulkan doa-doa kalian, doa-doa orang itu. Ngeri nggak? Ngeri. Jadi kita nggak bisa duduk manis, yang penting keluarga gua udah bagus, sholatnya rapi, nggak bolong-bolong, anak istri sudah pakai jilbab yang rapi, kita nggak ngerugiin tetangga kanan kiri, udah cukup. Nggak bisa begitu dalam Islam. Tetap harus ada
nahi mungkarnya. Nah ini saya kasih hadis lagi yang lainnya. Nah ini hadisnya berbunyi begini. Asma'u, dengarlah oleh kalian semua. Hal sami'tum annahu sayakunu ba'di umaro. Apakah kalian telah mengetahui bahwa setelah aku meninggal nanti akan ada para penguasa umaro. Faman dakhala alaihim, barang siapa mengalami masa itu, hidup bersama penguasa itu, fasadaqahum bikadzabihim, dan orang-orang itu dan kalian membenarkan kebohongan sang penguasa itu, penguasanya bohong terus. Di kantong saya ada 11.000 triliun misalnya, ya misalnya nih ya, misalnya ada yang ngomong gitu, padahal nggak ada duitnya, ngutang terus, ya. Ini mobil sudah dipesan 6.000 unit, padahal produksi cuma 200-300 sebulan. Ini mobil luar biasa, bohong lagi. Misalnya ada yang ngomong gitu nih, misalnya ada ya. Ada yang ngomong gitu. Dan itu banyak bohong terus. Wa anahum bizulmihim, dan kalian menolong kezalimannya, penguasanya zalim, yang merampasi tanah rakyat di Rempang, di Konawe, Morowali dan sebagainya. Dan kalian diam saja. Nah ini hati-hati nih. Falaisa minni walastu minhu. Maka Rasulullah mengatakan mereka tidak termasuk golonganku. Laisa minni, tidak termasuk golonganku, walastu minhu, dan aku tidak termasuk golongan mereka. Ngeri nggak? Jadi bisa Bapak, Ibu, Saudara bayangkan, kita sibuk beramal soleh, berzakat, infak, sedekah, sholat wajib, sholat rawatib, sholat tahajud, segala macamnya. Kita datang ke hadapan Allah dengan membawa amal-amal yang luar biasa itu. Tapi Rasulullah mengatakan, laisa minni, bukan termasuk golonganku. Walastu minhu, dan aku tidak termasuk golongan itu. Walaisa biwaridil alayyal haud, dan mereka orang-orang itu semua itu tidak berhak mendekatiku di telagaku ini. Jadi amal kita yang kita tumpuk, kita lakukan itu, mohon maaf, menjadi tidak berarti. Karena Rasulullah mengatakan, kamu bukan golongan saya. Padahal kita tahu bahwa banyak mukjizat Rasulullah, salah satu yang luar biasa, Allah berikan kepada Rasulullah hak untuk memberikan syafaat. Tahu syafaat? Suka mendengar syafaat, Ibu, Bapak? Bu? Kita mohonkan semoga Rasulullah memberi kita syafaat di yaumil akhir. Suka dengar begitu? Suka kan begitu kan? Amin gitu kan? Nah, syafaat Rasulullah SAW itu, orang-orang yang dengan izin Allah diberi syafaat Rasulullah itu berapapun banyak dosanya, berapapun besar dosanya, dengan syafaat Rasulullah SAW, maka orang itu dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga. Masya Allah, luar biasa sekali. Makanya kita selalu sambut dengan amin. Tapi kita pasti tahu juga bahwa syafaat Rasulullah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang oleh Rasulullah SAW dianggap sebagai pengikutnya, sebagai umatnya, sebagai golongannya. Kalau Rasulullah bilang laisa minni walastu minhu, dia bukan golonganku dan aku tidak termasuk golongannya, lalu kita menjadi golongan siapa? Golongannya Fir'aun, Abu Jahal, Namrud, golongannya Mukidi, misalnya gitu ya. Nauzubillah min dzalik, kan begitu kan? Kita ingin menjadi golongan Rasulullah sehingga Rasulullah memberikan kita syafaatnya. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa Ramadan itu syahrul jihad. Syahrul mubarak ya, bulan yang penuh berkah ya, apalagi banyaklah banyak syahrul Quran juga, tempat saat diturunkan Al-Quran, tempat kita baca Quran baik-baik dan sebagainya. Tapi juga pada masa Rasulullah, Ramadan itu adalah syahrul jihad ya, tempat kita berjihad. Nah, Bapak Ibu sedang saya hormati, saya ingin menutup
Jadi dalam berjihad itu ada banyak risikonya, ya, dari mulai macam tadi ya teman saya waktu malam kemarin itu ya, ditangkap, dipukuli, segala macam, berdarah-darah sebagainya. Tapi puncak pengorbanan itu adalah syahid fisabilillah. Dan kita tahu bahwa Rasulullah wafat di kamarnya, di pangkuan ananda tercinta Fatimah Az-Zahra. Rasulullah wafatnya di situ, di kamarnya Fatimah, bersama menantunya Ali bin Abi Thalib menemani dalam kamar. Jadi Rasulullah tidak mati syahid seperti harapan dia. Jangan salah, ternyata Rasulullah pun berharap, bercita-cita mati syahid. Paling tidak ada hadis dari Bukhari Muslim, alladzi nafsi biyadihi lawaditu anni uqtulu fi sabilillah. Demi zat yang tanganku berada dalam genggamannya, dalam nyawaku berada dalam genggamannya. Jadi demi Allah, ya, demi zat yang nyawaku berada dalam genggamannya, aku sungguh senang sekali apabila aku uqtulu fi sabilillah, aku mati di jalan Allah. Rasulullah sangat senang, sangat ingin jika beliau wafat di jalan Allah, fisabilillah. Dan luar biasanya bukan sekali. Kata Rasulullah, "Tsumma ahya", kemudian Allah menghidupkan aku lagi, "Tsumma uqtulu", Allah mewafatkan aku mati syahid lagi, "Tsumma ahya", menghidupkan aku, "Tsumma uqtulu", Allah mensyahidkan aku lagi, "Tsumma ahya", Allah menghidupkan aku, "Tsumma uqtulu", dan aku terbunuh lagi. Jadi sampai 5 kali kalau Allah izinkan Rasulullah wafat, lalu Allah hidupkan lagi, Rasul berperang wafat lagi, syahid lagi, hidupkan lagi, Rasul berperang syahid lagi, hidup lagi, Rasul perang syahid lagi. Itu menjadi cita-cita Rasulullah. Sungguh aku senang sekali bila aku mati di jalan Allah. Wah, dahsyat enggak? Rasul itu manusia terbaik, Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati. Manusia yang dijamin masuk surga, maksum, semua kesalahan dosa-dosa Rasulullah langsung diampuni oleh Allah, tidak seperti kita. Itu pun masih rindu mati syahid. Kita yang setiap hari bikin dosa, cuek bebek dengan nahi mungkar. Aduh, gimana katanya kita mau menjadi pengikut umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, ibu-ibu, saudara saya hormati, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kita jadikan Ramadan ini sebagai syahrul jihad, ya, betul-betul bulan perjuangan untuk kita melengkapi. Jangan sampai pahala puasa kita tadi, puasa taraweh, tadarus kita, puasa sedekah, infak kita, puasa semua yang kita lakukan hal-hal yang baik tadi menjadi lenyap sia-sia di mata Allah dan Rasulnya, hanya karena kita tidak peduli dengan kemungkaran dan kezaliman kebatilan sekitar kita. Ya, kita mohon pada Allah semoga Allah berikan kita niat yang kuat, istiqomah dalam Islam, dalam jihad fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.